kami dari kelompok 3 gak kalah sama naga. Saya Bileka Putri. Saya Fadio Vantre Kelantang. Dan kali ini kami akan mengupas salah satu pasar ikan terpopuler di kota Semarang, yaitu Pasar Tambak Loro. Nah, Pasar Tambak Loro ini berlokasi di Jalan Tambak Mulyo, Tanjung Mas, Kota Semarang, dan diresmikan pada tahun 2019 oleh mantan wali kota Semarang, yaitu Pak Hendra Prihadi. Nah, dahulunya kawasan ini hanyalah sungai yang dimana berdekatan dengan rawa laut yang dulunya ditinggali oleh 3 kepala keluarga, dan kemudian 3 kepala keluarga tersebut pindah ke Demak karena masa penjajahan Jepang. Dan setelah masa penjajahan Jepang berakhir, 3 kepala keluarga tersebut pindah kembali ke sini dan kemudian berdampak pada mata pencarian warga sekitar karena dekat dengan laut. Jadi, yuk kita kupas bersama-sama mengenai aglomerasi ekonomi di Pasar Tambak Loro ini. Kami dari kelompok 3 gak kalah sama naga. Let's go to the video. Siswa SMK Negeri 4 Semarang ingin melakukan hasil wawancara tentang kawasan Pasar Ikan Tambak Loro tentang aglomerasi. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibu. Yang pertama yaitu Ibu kan menjual ikan-ikan nih, ada ikan yang kering kayak ebi, terus habis itu ada udang, terus ada cumi juga. Nah, kira-kira omset perharinya itu berapa sih, Ibu? Maksudnya kalau pelaan ini Enggak, omset yang dijual, jadi perharinya kayak keuntungannya atau semua yang dijual ini kira-kira perharinya berapa kalau habis? habis nyampe 200.000. Kalau tidak habis tidak apa jadi es lagi. Baik, terus untuk pertanyaan yang kedua, selama COVID-19 kemarin, apakah ada penurunan pembeli saat pandemi COVID tersebut? Ada? Banyak ternyata kan itu menurunnya terlalu banyak sekali. Separuh. Berarti kira-kira 50% ya Ibu penurunannya. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu biasanya kan di sini banyak sekali kayak pendistribusian barang, Bu. Nah, kendaraan apa sih yang biasanya digunakan dalam pendistribusian barang tersebut? Buat ngangkut. Iya. Ngangkut. Yang di sini, yang masuk di sini. Iya. Banyak sih kalau bakul kan bakul ada bakul kayak bakul. Ini bakul seluruh ikan basah apa makanan? Ikan-ikan basah. Ikan basah ada kerang, ada cumi, ada itu kayak apa itu? Ikan nila, ikan bawal. Biasanya berarti kayak pick up gitu ya Ibu. Terus kan dalam 1 tahun itu kan mesti ada beberapa musim kan Ibu. Nah, musim-musim tertentu itu tuh memengaruhi omset pendapatan Ibu atau enggak? Kayak musim hujan gitu. Iya, kalau musim hujan itu pembelinya sepi, ya nggak ada ikan. Berarti paling bagus itu tuh pada musim apa? Musim kemarin ada hujan terus. Berarti pada musim kemarau tersebut pendapatan ikannya lebih besar ya Ibu. Terus yang terakhir, jenis ikan apa saja sih yang biasanya Ibu jual yang mendominasi dari hasil tangkapan tersebut? Ikan belana, ikan tenggiri, ikan bawal, ikan itu apa ya, udang, cumi, tiap hari. Berarti itu setiap harinya ada ya Ibu? Terakhir, apakah ada harapan untuk pasar ikan Tambak Loro ini? Ya iya, aku pengennya kan rame gitu, nggak sepi. Harapannya biar dapat banyak, nggak terlalu sepi banyak. Baik Ibu, terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.
sebelum jadi pasar ini dulunya tempat ini tuh dijadikan sebagai apa ya Pak? Dulu pemukiman so RT 4 sama sebagian RT 4 sama RT dulu. Kalau dulu kan pasarnya masih makan jalan gini. Dulu ini pasar semua. Sekarang jadi jalan terus ngorbanin pemukiman masyarakat. Oh iya, untuk pasarnya sendiri itu apakah dari warga itu sering ada keluhan tentang aktivitas yang terjadi di pasar ini? Yang keluhan pertama dari pedagang Mas. Dan mulai saat ini kan beda sama dulu. Mungkin pembelinya terus yang untuk bawah, yang untuk atas tuh sekarang kosong. Karena yang pengen naik ke atas tuh agak males lah. Dan sekarang jadi pindah ke bawah semua. Ini. Dan untuk rob sekarang udah aman sih. Tidak. Biasanya kan sini juga rob kalau pas rob. Berarti kalau pas air naik itu sampai sini juga? Tapi sekarang udah aman. Udah ada sapu pantainya gitu ya. Untuk harapannya ke Pak sendiri untuk pasar ini apa ya Pak ke depan? Ya kedepannya ya kalau bisa kan lebih dikembangkan lagi biar konsumennya juga pelanggannya terus pembelinya ke tambah lebih banyak lagi Mas. Masalahnya kan yang dikeluhkan dari tukang parkir juga itu paling yang biasanya akhir pekan aja ya Mas yang rame. Kalau hari-hari biasa banyak yang ngeluh nih pembelinya sepi. Oke Pak, terima kasih ya. Yes ya. Oke. Dari Kapap. Perkenalkan, Bapak saya Deleka Putri dari SMK Negeri 4 Semarang. Di sini saya izin melakukan wawancara Bapak mengenai aglomerasi ekonomi yang ada di Pasar Tambak Loro. Dengan Bapak RW atas nama siapa? Mbak Andri. Bapak? Andri. Andre, baik. Nah, maaf ya Bapak, kira-kira apa saja lapangan pekerjaan yang ada di kawasan Tambak Loro? Ya kalau pekerjaan itu kebanyakan kita mengarahnya di Pelabuhan Tanjung Mas. Tanjung itu kebanyakan ada garment, ada Indonesia Power, ada Belindo, tapi kebanyakan nanti yang perempuannya sama yang laki-laki di garment semua. Ada PT Glory, PT Korena yang tekstil itu. Kalau yang mungkin yang sudah sepuh atau mungkin yang notabene-nya dari kecil dari orang tua yang notabene nelayan tetapnya mau mengarahnya ke laut. Oh, berarti ada sebagian yang ke industrial, ada juga yang ke agrari. Dan juga ada yang untuk pedagang ikan itu. Oke, baik. Hai, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tradisi atau acara kelautan yang mungkin setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali diadakan, Pak? Biasanya kalau tidak ada kalau tidak ada kayak mungkin ada COVID kan nilan, berarti mungkin kalau untuk saat ini nanti ada yang namanya sedekah laut sama bumi setiap 1 tahun sekali. Setiap 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali juga diadakan di bulan kalau nggak Juni Juli. Ya, yang gitu ya. Ya gunanya apa ya? Gunanya untuk yang pertama untuk mungkin tradisi ya sudah tradisi dan juga mungkin semoga untuk semoga untuk mencari ikannya melimpah ruah rezekinya lebih sama untuk menarik wisatawan turis untuk lebih sering main ke Tambak Loro. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah untuk daya tarik untuk wisatawannya Bapak, apakah dari kawasan Tambak Loro ini ada daya tarik tersendiri agar masyarakat bisa datang ke Tambak Loro? Untuk daya tarik ini kita masih menuju ke sana. Kita masih banyak yang harus kita koordinasikan dengan OBD terkait dari dinas pariwisata, dari dinas kayak semacam dinas perikanan, dan juga banyak potensial sih, masih banyak potensial yang harus kita unggulkan, termasuk di kita juga ada pembuatan sipil baru, itu juga di sana juga masih banyak lahan-lahan kosong yang harus kita tingkatkan lagi lah. Kira-kira kita diskusikan kepada dinas-dinas terkait apa yang perlu diunggulkan, apa yang perlu di budgeting, kira-kira diulas lagi yang mungkin bisa menarik lah untuk beberapa tahun kemudian. Jadi masih banyak PR. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan sosial untuk paguyuban warga setempat, Bapak?
kegiatan sosial di sini sih mungkin di setiap RT ada sosial, tapi juga di setiap RW pasti ada lah. Kalau tidak ya mungkin apa namanya semacam kayak sosial di sini dalam tanda kutip apa ya? Sosial mungkin misalnya seperti ada kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, atau mungkin ada seperti acara keagamaan, pengajian dan lain sebagainya. Untuk kerja bakti mungkin kadang kita setiap hari sih, setiap hari ada ada penyiraman tanaman. Tapi kadang kalau mungkin setiap kerja bakti yang mengarahkan banyak warga mungkin 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Dengan minggu sekali, ya semoga nanti berkelanjutan sama bertahap. Sama untuk kegiatan keagamaan biasanya sih kita beberapa RW mengeluarkan untuk apa namanya kayak dzikir bersama, bersolawat gitu. Jadi kita tetap semoga kerukunan tetap ada lah. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apakah ada harapan dari Bapak untuk pasar ikan Tambak Loro ini ke depannya? Harapan saya untuk pasar ikan Tambak Loro, soalnya kan ini sudah dari 2000 berapa itu ya, 2018 berapa itu mungkin harus tetap terjaga. Soalnya sampai saat ini pasarnya itu kumuh, tidak terjaga, tidak dilestarikan dengan baik. Jadi nanti mohon untuk kedepannya kalau misal ini ada bantuan pemerintah yang notabene-nya untuk dalam apa namanya membangun pasar kembali, termasuk dalam perawatan apa namanya semua gedungnya dalam perawatan untuk aspek dari apa namanya dari kebersihannya semuanya itu harus dimunculkan kembali untuk dilestarikan bersama-sama. Saya sampai sekarang juga nggak terjaga, kumuh itu, jadi jarang-jarang untuk apa namanya menarik lah. Jadi kita perhatikan pertama kebersihannya dulu, pertama kondisinya dulu, lingkungan sekitarnya. Dan dulu juga pernah ada yang wali presiden yang terpilih, wakilnya presiden Pak Gibran. Dulu sebelum dia dilantik dia sempat mampir ke pasar, karena dia dulu sempat bilang ke kita juga ini pasar harus segera diperbaiki, tapi mungkin nunggu arahan dari pusat atau nunggu anggaran yang benar-benar signifikan untuk memperbaiki pasar yang Tambak Loro. Tanya teman mungkin terlihat kumuh sih, nggak mungkin lagi emang terlihat kumuh sih. Yang semua harus dimaksimalkan agar meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sendiri dan menarik wisatawan untuk berbelanja lagi lebih sering di sini. Berarti untuk mengerahkan program seperti ini membutuhkan banyak dari warga dan juga partisipasi dari masyarakat sekitar ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Bapak untuk wawancara pada hari ini. Baik, Pak Andre, terima kasih. Ini dengan Bapak siapa namanya? Pak Karli. Oh iya, Pak Sukarli lengkapnya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan pertama ya Pak, ini tujuan dibangunnya pasar Tambak Loro ini untuk apa sebenarnya? Satu yang jelas untuk menambah perekonomian warga pasar Tambak Loro. Ya. Warga khususnya warga apa ya, Tambak Loro semua. Menambah ekonominya. Kalau untuk jumlah pedagangnya yang ada di tahun ini kira-kira ada berapa ya Pak? Jumlahnya ada berapa ya? 135-an. 135 sampai 140. Berarti itu pedagang. Ya. Tapi untuk yang aktif paling hanya berapa? 70 sampai 75. Itu yang aktif. berarti banyak yang Selainnya aktif, ya? hanya enggak aktif. Paling ada yang seminggu 2 kali tok diambil satu sama minggu. Ada yang minggu tok. Selain itu ya off semua, kosong, tutup. Untuk di pasar Tambak Loro ini diterapkan jam operasional juga apa tidak Pak? Jam operasional dagang. Paling ya mulai sampai jam 5, setengah 6 sampai sampai jam 6 malam. Sampai jam 6 malam? Kegiatannya seperti itu. Tapi kalau jam-jam zuhur, pas mendekati zuhur ya setengah 12 enggak
tutup, nanti kembali lagi ke sini jam setengah 1, jam 1. Oh, baik, Pak. Untuk pas pandemi COVID yang beberapa tahun sebelumnya itu, apakah banyak pedagang yang berjualan itu Pak pas pandeminya? Ya sebagian, paling ya kenapa ada pandemi seperti itu, yang penting kita mengantisipasinya ya seperti masker, cuci tangan itu. Berarti kayak menerapkan yang pencegahan. Ya penerapannya seperti itu karena mengantisipasi pandemi. Oh ya, kalau misalnya ada warga yang ingin berjualan di sini tuh, apakah ada prosedurnya tertentu yang Enggak ada, paling cuma izin toh. Pak saya izin untuk berjualan, oh siap. Lainnya itu enggak ada. Lainnya itu enggak ada. Jadi enak pasar Tambak Loro ini, siapa saja yang mau berjualan silahkan. baik Pak? Silahkan. Nah, Untuk tantangannya Bapak sendiri untuk mengelola pasar ini itu apa? tantangannya, kalau tantangan itu masalah penertiban, penertiban dagang. Jadi awalnya data ulang, pendataan, seperti yang pedagang yang belum tahu kan kita harus beritahu. Oh ini penertiban harus dijaga kebersihannya, keamanannya. Terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nanti, bagaimana pasar ini itu mempersiapkan diri menghadapi musim-musim tertentu seperti musim hujan atau musim paceklik ikan gitu Pak? Biasa kalau paceklik ikan itu dampaknya kalau ada angin ya kendalanya itu. Berarti kan ikannya nggak apa ya, nggak bisa kita ngambilnya kan langsung ke nelayan sini. Berarti nelayannya yang dampaknya itu. Kalau masalah yang lain ya paling nggak ada dampaknya apa, paling ya males berjualan karena apa? Karena sepi. Karena sepi, karena kan belum ada 2 jalur. Jalur itu jalan itu kan ada 2 jalur. Yang satu kan mati itu. Karena belum semuanya terkondisi dengan baik. Karena warga sendiri ada yang nokong kan. Itu rumah ada di tengah jalan. Dulu. Daerah sini itu daerah apa ya? susah gitu. Ngarani anak. Kalau untuk petugas yang bagian mengurus pasar ini, petugas kebersihan itu kira-kira ada juga apa tidak Pak? Ada kebersihan, ada. Itu yang mengelola Pak Taufik. Pak Taufik ngambil istrinya sama anaknya. Itu masalah kebersihan. Kebersihan mulainya sampai mulai siang sampai malam. Kalau bisa bersih semua ya malam. Sehabis pedagang selesai pulang baru lagi bisa dibersihkan secara total. Keamanan lumayan, keamanannya bagus lah, aman lah di sini. Terus apa lagi? Itu kira-kira untuk waktu pembersihan ada bantuan dari pihak lain atau Bantuannya nggak ada, paling bantuan itu cuma alat. Kalau alat itu dari dinas. Semua alat dari dinas. Misalnya kayak sapu, sekop, itu kan dari dinas. Berarti Kalau alat semua dari dinas. Cokro. Berarti dari pasar ini alat-alat. Pasar tidak menyediakan, hanya yang menyediakan di dinas, di kantor. Nanti kita ngambil terus bawa ke pasar. Baik Pak. Kemudian untuk harapan Bapak agar pasar Tambak Loro ini bisa lebih berkembang atau maju ke depannya itu gimana Pak? Iya, pedagang yang sudah mempunyai lapak harus serius untuk berjualan. Kan ini banyak yang kosong. Sebetulnya sudah ada, cuma nggak buat jualan, karena ya dia merasa sepi. Apalagi kalau musim hujan, musim angin ya. Harapannya pokoknya pedagang semua bisa masuk, bisa berdagang lah. Tidak seperti yang kemarin tutup semua
Ini hanya berapa persen toh yang buka. Kamu lihat sendiri toh. Tadi udah keliling toh. Ya saya tadi Ini agak paling sempit berapa juga. toh? Yang tutupan banyak toh. Lebih tutup. Hanya berapa persen toh. Banyak semua pedagang harus siap menempati tempat dasaran yang sudah disediakan oleh dinas. Tuh. Terima kasih Pak atas waktu ya. wawancaranya. Ya. Makasih. Ya.